menyembah berhala. Kira-kira apa Pak pesan penting dari sini? Menunjukkan betapa ternyata penanaman nilai-nilai akidah ini Bapak Ibu harus menjadi perhatian pertama dan paling utama yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Penanaman nilai-nilai akidah, pendidikan agama Bapak Ibu, yang ini menjadi modal dasar awal kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena teorinya bahwa perilaku seorang anak, perilaku seseorang itu kan berawal dari keputusan kita. Keputusan itu, tindakan kita berasal dari keputusan. Keputusan itu terlahir dari apa? Otak kita. Karena kata para ulama ahli otak ini Bapak Ibu, jadi manusia ini, otak manusia itu seperti komputer Bapak Ibu. Ya, di dalamnya itu ada perangkat keras, perangkat lunak, ada memori yang bisa menyimpan berbagai materi, berbagai informasi. Nah, informasi yang ada di benak otak kita itu akan menentukan keputusan-keputusan perilaku anak kita. Ya, akan menentukan. Nah, oleh karena itulah maka Bapak Nakumullah, seorang anak misalkan, atau kita, saya ambil sebuah contoh Bapak Nakumullah, misalkan ibu ketika saya tawari misalkan, Bu, ini mau gak? Katakanlah misalkan ini bukan aqua ya, ini apa? Bir ya, bir bintang yang beralkohol ya. Ketika ibu, ini saya kasih bir bintang atau alkohol atau minuman keras, saya nggak ngerti gitu kan. Kira-kira langsung jawaban dari ibu apa Bu? Yes atau no Bu? No ya kan? Gitu kan. Kenapa? Karena informasi yang sudah masuk ke dalam otak kita dari kecil sampai sekarang, dari guru-guru kita, dari orang tua kita, dari lingkungan kita, yang namanya arak itu haram, arak itu gak bermanfaat, arak itu memabukkan, arak itu tidak akan menguntungkan. Jadi langsung otomatis. Kenapa? Karena keputusan itu kan berasal dari sebanyak informasi yang ada dalam otak kita. Bayangkan Bapak Ibu Allah, kalau generasi kita, anak-anak kita, informasinya, ilmu agamanya kosong. Begitu mudahnya, misalnya ketika ada tawaran-tawaran, ajakan-ajakan dari temannya, dari lingkungannya, yang itu bertentangan dengan hukum-hukum agama. Nah, makanya Bapak Ibu, informasi yang datang ke otak kita itu datang melalui tiga. Satu apa? Penglihatan. Yang kedua pendengaran. Dan yang ketiga apa? Pengalaman yang dialaminya. Jadi informasi ilmu yang datang ke otak kita itu apa? Penglihatan anak kita, pendengaran, kemudian apa? Pengalaman. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Allah, ya, kalau sejak kecil anak-anak kita, alhamdulillah Bapak Ibu, sekolah di PAUD, pendidikan anak usia dini, tambah lagi Islam terpadunya misalnya, di SDIT, sekolah dasar Islam terpadunya, SMPIT, artinya muatan-muatan nilai-nilai keislaman itu begitu kental, begitu banyak yang disusupkan melalui guru-guru kita ke dalam dasar otak kita. Itulah yang akan menjadi bekal dan akan menentukan tindakan anak nanti untuk mengambil keputusan ya atau tidak. Narkoba ditawarin ya atau tidak, minuman keras ya atau tidak, maka itu akan sangat ditentukan oleh banyaknya informasi melalui otak kita. Dan salah satunya diantara apa? Melalui sekolah. Melalui sekolah. Tapi nggak cukup sekolah saja Bapak Ibu. Apa? Penglihatan yang dia lihat di keluarganya, di lingkungannya, di rumahnya. Makanya salah satu di antara Bapak Ibu, pendidikan yang paling berkesan dan akan menentukan, berpengaruh terhadap kesolehan anak-anak kita apa? Ibu, keteladanan ayah bundanya di rumahnya masing-masing. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu, ayah bunda, ayah khususnya ingin menjadi anak kita misalkan rajin datang sholat ke masjid, rajin ke sholat ke masjid, sering-seringlah lihatkanlah kita ini datang ke masjid. Kalau bisa apa? Bersamai, ajak gitu. Saya kebetulan punya pengalaman, ada satu jamaah di masjid saya tahu persis sejak anak usia sebelum TK Bu, PAUD mungkin 5 tahunnya itu ya. Setiap sholat itu dia anak dibawa Bu. Walaupun kadang-kadang awal mulanya anak lari ke sana kemari Bu. Saya perhatikan tuh.
Bahkan bukan sholat maghrib, sholat subuh. Sholat subuh kan waktu-waktu di mana jam seperti itu anak-anak kita tidur, betul Bu? Tapi dengan rajinnya naik motor Bapak Ibu sampai sekarang itu. Awalnya ngantuk-ngantuk tapi dibawa terus. Sekarang usia sudah SD kelas 4 kelas 5 Bapak Ibu. Luar biasa itu. Apa? Karena keteladanan yang diperlihatkan oleh ayah bundanya. Saya sering melihat di sekolah SD di sana ada anak yang kalau di sekolahnya itu begitu gampangnya itu menampar saudaranya gitu loh, teman-temannya. Saya curiga jangan-jangan kalau di rumahnya itu yang dia sering lihat itu adalah apa, perilaku kedua orang tuanya. Begitu gampang ayahnya menampar istrinya, misalkan Bapak Ibu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena penglihatan seorang anak itu akan masuk ke dalam memorinya, dan itulah yang akan mempengaruhi tindakan. Makanya kalau ada seorang ayah bunda yang sedang sedikit ada konflik, ada masalah, anak kita jangan sampai tahu. Itu akan masuk ke dalam memori kita. Bapak dan Bapak. Ya. Nah, kembali kepada doa Nabi Ibrahim, apa Pak? Penanaman nilai-nilai akidah. Alhamdulillah, tadi anak usia berapa tahun Pak? Bacaan Al-Qurannya 4 tahun sudah dikenalkan nilai-nilai Al-Quran. Kadang di masyarakat kita maaf bangga kalau punya anak 4 tahun 5 tahun sudah pandai menari, pandai bernyanyi, ya, pandai tari balet misalkan. Sementara tidak merasa takut, tidak merasa khawatir kalau anak belum bisa baca Quran, belum bisa bacaan sholat. Ini yang pertama Bapak yang harus dilakukan. Apa? Penanaman nilai-nilai akidah. Karena ngeri Bapak itu. Sekarang itu, ketika nilai-nilai akidah kosong dari benak otak anak kita, akan mudah terbawa arus. Saya punya mahasiswa Ibu di Udinus, saya kaget. Jadi ada mahasiswa datang ke saya minta diruqyah. Kenapa? Awalnya itu dia ikut komunitas. Biasa, mulai awalnya itu mulai grup-grup WA Bu. Komunitas apa Pak? Komunitas santet Ibu. Jadi di situ ada pembelajaran bagaimana menyantet orang, mengganggu orang. Awalnya tuh dia nggak tahu, tapi lama kelamaan kemudian ikut grup, ternyata apa? Itu berinteraksi dengan dunia jin gitu kan. Sampai si wanita ini, mahasiswa itu saya kaget, dia baru tahu ternyata kemudian dia apa? Dia keluar karena tahu ternyata di situ adalah dunia hitam yang diajarkan, dan ada komunitasnya ternyata Bapak. Tapi apa? Ternyata dia diganggu ceritanya. Jadi ketika dia keluar dia diganggu ya dengan tentu ilmu-ilmu gitu juga. Jadi kehidupannya itu selalu dikejar-kejar, diganggu oleh makhluk seperti itu karena dia merasa bahwa sudah masuk kemudian mau keluar gitu Bapak Ibu. Saya baru ternyata ada ya di kalangan mahasiswa komunitas ilmu santet, ilmu sihir luar biasa. Coba kalau anak-anak kita sejak kecil tidak dipersiapkan, tidak dibekali, akan begitu mudahnya terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Alhamdulillah, makanya kita bersyukur apa? Menempatkan anak-anak kita di sebuah lembaga pendidikan yang sangat konsen dengan nilai-nilai akidah Islamiyah. Nah, Nabi Ibrahim gak merintah kepada Allah, ya Allah tolong nanti berikan makanan, minuman. Enggak, itu bukan yang pertama, itu yang terakhir nanti akan kita lihat. Yang kedua Bapak Ibu, lihat ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin di ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan ya, aku tempatkan siapa? Keturunan-keturunanku di sebuah lembah yang tidak berpenghuni, inda baitikal muharram. Aku letakkan, aku simpan keturunanku dekat di Masjidil Haram. Apa pesan hikmah? Lingkungan ibu, bapak, ayah, bunda yang akan membentuk karakter anak kita, diantaranya lingkungan di mana dia besar dan tumbuh berkembang. Maka ciptakan ibu, ayah, bunda di rumah, selain di sekolah. Kalau di sekolah sudah jelas, tapi di sekolah itu kan cuma berapa jam sekolah anak-anak? Dari pagi sampai zuhur ya Pak?
lingkungan yang panjang, yang interaksinya lebih panjang di rumah dan di masyarakat. Kita tahu Pak, lingkungan di masyarakat luar biasa sekarang. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa mengontrol di masyarakat kita, di rumah, ayah bundanya ciptakan lingkungan yang baik. Kalau ayah melihat anak-anak kita nanti bermain di masyarakat dengan siapa, awasi grup WA-nya dengan siapa saja, teman bermainnya siapa saja. Karena kata Nabi apa? Almar'u ala dini khalilihi. Kualitas keagamaan seorang itu ditentukan oleh sampai sejauh mana kualitas sahabat-sahabatnya. Siapa kita? Itu lihat 5 orang yang paling dekat dengan kita, itulah kita. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk apa? Pandai-pandailah kita memilih lingkungan bermain anak kita. Ya, kenapa? Nabi Ibrahim menempatkan Ismail itu di masjid. Tidak ada lingkungan yang baik kecuali apa? Masjid. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau punya rezeki, kalau punya ada uang, salah satu di antara bentuk alternatif kita mempersiapkan anak kita agar kita melihat anak kita tumbuh berkembang, pendidikan pesantren, boarding school itu salah satu alternatif. Walaupun ini tidak 100% tidak menjamin, tapi paling tidak Bapak Ibu 24 jam mereka sholatnya terkontrol, baca Qurannya terkontrol, kan itu kan 6 tahun lamanya katakanlah dia mondok, itulah yang akan jadi bekal buat mereka ke depan. Cuma ujiannya berat Bapak Ibu, gak gampang menyekolahkan anak-anak kita di pondok, di pesantren, betul Bapak Ibu? Apalagi biayanya sudah mahal misalkan Bapak Ibu, ya gitu kan. Tapi prinsipnya apa Bapak Ibu? Tempatkan anak kita tumbuh berkembang di lingkungan yang baik. Saya alhamdulillah punya anak 3, sejak keluar SD semuanya mondok. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya merasa tidak bisa memantau 24 jam. Apalagi saya, maaf ya, ibu, ayah, bunda bersyukur. Kenapa bersyukur? Bisa bertemu dengan anak itu 24 jam, katakanlah walaupun pergi pagi pulang sore misalkan. Kalau saya ketemu dengan anak itu selama masa pertumbuhan itu paling sebulan berapa kali, karena saya nikah ketika usia kuliah kelas semester 1 Bapak Ibu. Jadi sambil kuliah, istri di kampung gitu kan, ketemu paling sebulan berapa kali. Pernah bahkan ketika ketemu sama anak, hari pertama anak gak mau dipangku gitu Bapak Ibu, karena kaget siapa gitu kan, karena gak bertemu 24 jam. Tapi paling tidak barakallahu, dalam setiap pertemuan itu ada waktu-waktu tertentu yang memang itu dikhususkan buat anak-anak. Termasuk ketika dia udah usia SMP, itu di pesantren semuanya, karena merasa nggak bisa memantau seperti itu. Ya. Walaupun tidak merupakan sebuah keharusan, tapi apa? Lingkungan, apalagi sekarang lingkungan luar biasa Bapak Ibu. Ngeri kita kalau kita melihat lingkungan masyarakat anak-anak yang memang internet sudah tidak bisa dihalau lagi. Di inda baitikal muharram. Ya. Lanjut Bapak Hikmallah, kita singkat saja. Kemudian apa? Liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ketika Nabi Ibrahim, ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku di lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, di sebuah masjid, agar mereka Pak liyuqimus sholat, agar mereka benar-benar menegakkan sholat. Ya. Alhamdulillah, kalau Bapak Ibu menempatkan anak putra putrinya di lembaga pendidikan yang memang nilai-nilai keagamaan sangat konsen, paling tidak anak-anak kecil sudah dibiasakan sejak kecil sholat. Yang lebih penting lagi sebenarnya keteladanan ayah bundanya. Kadang-kadang kita di rumah nyuruh anak kita sholat, kita masih ya asik saja di depan televisi misalkan itu. Jangan sampai ini terjadi. Bawa, hadirkan, bersamai anak kita. Ya. Pendidikan ibadah, pembiasaan ibadah. Kalau tadi akidah, ya. Yang kedua apa? Lingkungan. Yang kedua apa? Penanaman nilai-nilai ibadah sudah harus diterapkan sejak dini. Kalau di dalam fikih Islam itu muru abna'akum bis shalah, alimu auladakum bis shalah, berapa? Wahum sab'u sinin. Ajarkan, suruhlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun ya. Wadribuhum, dan pukullah ketika usia berapa? 10
10 tahun. Maksudnya apa? Kalau sudah masuk usia 10 tahun, mendekati 10 tahun itu kan mendekati usia akil balik Bapak Ibu. Itu apa? Berikanlah pendidikan yang lebih tegas lagi. Ya. Kalau mungkin ketika usia 7 tahun baru belajar, ya, belum begitu ada ketegasan. Tapi kalau sudah 10 tahun, kalau melihat anak belum sholat, berikan ketegasan lagi. Kenapa? Karena bentar lagi kan masuk akil balik. Kalau sudah akil balik ini gak biasa, belum menjadi habit, berat. Baru kita mengajarkan sholat, memerintahkan sholat kepada anak sudah akil balik itu berat, Bapak. Ya, apalagi sekarang di usia-usia sekarang itu usia akil balik anak itu lebih cepat daripada dulu, betul Pak? Saya punya anak, punya putri usia 6 SD itu dulu sudah main kan itu kan? Sekarang anak SD sudah ada yang menstruasi Pak. Lebih cepat usia akil baliknya, usia biologisnya. Ya, walaupun mentalnya kadang-kadang belum siap seperti itu. Tapi kan secara fikih ini sudah harus, sudah wajib. Karena ukuran fikih itu zahirnya. Nah, anak-anak kita juga sama. Berat memang Bapak Ibu. Ketika kita mengajarkan, memaksakan anak untuk membiasakan sholat sejak dini. Tapi pepatah Arab mengatakan apa? At-ta'allam fis sighar kan naksi alal hajar wa ta'allam fil kibar kan naksi alal ma. Membiasakan, mengajak anak-anak kita untuk dia itu menunaikan kewajiban-kewajiban sejak dini berat bagaikan melukis di atas batu. Tapi apa? Nanti hasilnya kalau kita sudah sejak kecil sudah membiasakan disiplin untuk menunaikan ibadah-ibadah yang wajib, ketika sudah besar, ketika sudah akil balik, sudah menjadi biasa, sudah menjadi habit. Tapi ketika kita baru mengajarkan, memerintahkan anak untuk sholat, sudah akil balik, kan naksi alal ma, bagaikan melukis di atas air. Apa? Susah. Apalagi anak-anak sudah mulai akil balik itu nggak mau disuruh-suruh biasanya kan itu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Bapak Rahimullah apa? Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati orang-orang yang ada di sekeliling kota Mekah ini tahwi ilaihim, untuk datang berkunjung kepada mereka. Apa Pak? Hikmah dari kalimat ini. Baru berikutnya adalah tentang pendidikan akhlak, etika, perilaku, attitude sejak kecil. Kenapa? Karena orang akan senang mendekat seseorang ketika akhlak kepribadiannya bagus. Akhlak, adab. Ya. Itu sejak dini. Adab makan, adab bergaul. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mahal sekarang ini kan pendidikan adab sejak dini. Hormat kepada orang tua, cium tangan kepada orang tua. Dan alhamdulillah kalau masalah hal semacam ini insya Allah di Bina Amal sudah ditanamkan nilai-nilai sejak dini. Baru yang terakhir apa? Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Baru ternyata doa Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah apa? Makanan, minuman itu yang terakhir Bapak Ibu. Enggak yang pertama. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Terkait dengan masalah kelak anak kita akan menjadi apa, kerja di mana, apapun profesinya, itu enggak begitu penting. Mau nanti menjadi seorang dokter, mau menjadi seorang insinyur, menjadi seorang petani, enggak masalah. Itu masalah duniawi. Tapi yang penting nih penanaman karakter, akidah, ibadah, akhlak, itulah yang pertama, yang harus menjadi pertama. Nah, banyak orang kadang-kadang itu bangga Bapak Ibu ketika misalkan melihat anak kecil itu punya skill-skill keduniawian gitu kan, pandai menyanyi, pandai menari sejak dini, tapi dia nggak khawatir dia sudah bisa sholat gak? Dia sudah baca Quran gak? Bangga kemudian kalau seandainya punya anak nilainya matematikanya besar, marah kalau seandainya kecil, sementara dia belum merasa khawatir kalau seandainya anak belum bisa baca Quran. Terkait dengan skill urusan duniawi itu ternyata yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu yang terakhir, ya, yang terakhir, bukan yang pertama. Nah, ketika itu semua sudah dilakukan, menjadi ini modal dasar pertama dan paling utama yang kelak akan menghadirkan anak-anak kita
menjadi orang yang saleh-saleha, yang tentu inilah yang akan menjadikan dia terbebas dari sentuhan api neraka. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Luar biasa. Bagaimana kesolehan Nabi Ismail ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ya bunayya anni ara fil manami inni ara fil manami anni adbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa dalam mimpiku itu aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Kira-kira menurutmu seperti apa? Kata Ismail, apa? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahi minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, insyaallah maka Allah akan menjadikanku orang-orang yang sabar. Ada dua hikmah yang kita bisa petik dari ayat ini. Satu kalimat apa? Ya abati. Hampir semua dalam Al-Quran, panggilan para nabi, seorang anak kepada ayahnya itu kalimatnya ya abati. Seperti Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, Nabi Ismail kepada Ibrahim. Abati itu kalau dalam bahasa Arab itu apa, Pak? Panggilan seorang anak kepada seorang ayah yang penuh dengan kecintaan. Abi itu ayahku, tapi kalau ya abati itu lebih dari seorang ayah. Jadi seorang anak yang rindu, sayang, sekaligus bangga akan orang tuanya. Kenapa Bapak Ibu? Ismail adalah sosok seorang anak yang telah mengakui kehebatan ayahnya, walaupun bertemu berapa kali dalam 1 tahun Bapak Ibu. Begitu rindunya. Kenapa? Bapak Ibu, karena ternyata kesolehan Ismail juga tidak lepas dari kesolehan siapa? Siti Hajar. Ibrahim telah mempersiapkan istrinya menjadi soleha yang kelak dia juga ikut berperan dalam membentuk karakter kesolehan Ismail, termasuk Imran. Bapak Ibu, Imran itu punya anak namanya siapa? Maryam. Di saat Maryam lahir, Imran sudah nggak ada Bapak Ibu. Tapi kenapa kok ketika Imran sudah lahir, Allah berfirman, wa idh qalat imra'atu Imrana inni nadartu laka ma fi batni muharram. Kok yang disebut Imran lagi gitu Bapak Ibu? Bukannya istri namanya Hana, tapi disebut Imran lagi. Kenapa? Karena kesolehan istrinya ini tidak lepas dari peran siapa? Suaminya. Siapa? Imran. Sebelum Maryam lahir, dia sudah mempersiapkan dulu siapa? Seorang istri yang soleh. Jadi kesolehan istri itu tanggung jawab siapa? Suami. Tanggung jawab seorang suami. Jadi tugas seorang ayah, suami itu tugasnya sangat sentral sekali. Kesolehan anggota keluarganya Bapak. Nah ini yang kadang-kadang Bapak Ibu kita lupakan tugas seorang ayah. Selama ini kita waktu sibuk dengan dunia, nyari kerja, memang buat anak kita, buat istri kita. Tapi waktu kita buat istri, buat anak, itu kadang-kadang kita hilang. Kenapa? Inilah yang menyebabkan mungkin bisa jadi kedekatan anak kita dengan orang tua kita berkurang. Saya ingin nanya Bapak Ibu, seorang ayah khususnya, berapa lama, berapa persen pertemuan kita dengan anak-anak kita? Ya, luangkan waktu buat anak kita khususnya, apalagi Bapak Ibu, khusus ketika usia anak 0 tahun sampai 7 tahun. Itulah usia emas yang menentukan nanti anak kita usia 14 tahun ke sana, itu ditentukan oleh sampai sejauh mana kedekatan, kecintaan, kerinduan kita ayah dari usia 0 sampai 7 tahun itu. Pelukan, ciuman, belayan, kebersamaan. Dan terus terang Bapak Ibu, ini punya pengalaman pribadi saya. Saya punya seorang anak mondok yang pertama. Baru sadar saya, dan ini suatu kesalahan yang perlu diluruskan. Di ceritanya anak lagi mondok itu, singkat cerita saya lihat di grupnya, walaupun dia di pondok Bapak Ibu. Jadi di pondok itu di grupnya kok ada bahasa-bahasa yang gak bagus. Saya bilang ini di pondok sudah seperti ini, apalagi gak di pondok. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, ada suatu kesalahan. Kesalahan apa? Jadi ceritanya anak saya tuh pingin pulang. Ya, saya lihat, saya larang jangan pulang tuh. Kenapa? Karena di pembicaraan di grupnya itu ingin pulangnya itu ingin
bareng-bareng naik gunung ceritanya gitu. Dan masalahnya yang naik gunungnya itu laki sama perempuan kan itu kan. Saya bilang dilarang, jangan. Pokoknya nggak diizinkan karena nggak ada diawasi oleh pesantren. Sampai saya bilang sama siapa Bapak Ibu, sama pesantren, kalau seandainya ada putri saya minta izin jangan diizinkan. Biar saya saja yang menjenguk. Singkat cerita saya datang menjenguk. Saya kaget Bapak Ibu, anak saya sudah nggak ada. Rupanya dia pulang gitu kan, nekat. Saya kaget padahal sudah dikondisikan tuh guru-gurunya. Ini gimana kok bisa terjadi? Singkat cerita, apa Pak? Ternyata putri saya itu bikin surat izin tapi izinnya itu ilegal gitu kan. Jadi tanda tangan sendiri lah gitu Bapak Ibu. Kan pingin cepat pulang. Dia udah pulang, di tengah perjalanan dikasih tahu sama teman-temannya, apa? Ini nggak boleh, ternyata ketahuan nih, kamu harus balik lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ dia lagi down, kemudian dia minta langsung, pokoknya pengen keluar dari pondok pesantren ceritanya. Wah, saya bilang ini ada apa? Singkat cerita Bapak Ibu, saya pulang sudah di rumah, selama 1 bulan dia nggak mau mondok lagi, merasa down, sudah dirayu-rayu sama gurunya. Ini bukan sebuah kesalahan besar, salahkan cuma masalah surat izin saja. Tapi ada yang satu yang apa namanya, saya tanya dari hati ke hati, ada apa? Baru curhat Bapak. Salah satu curhatannya itu ya intinya itu bahwa dan ini sebuah kesalahan, pengalaman yang cukup berharga. Dia cerita sama saya, Abi kan kalau ketemu pernah nggak apa namanya meluk saya, cium saya, kan masalahnya kan udah usia SMP bukan gitu kan, kelas 1. Lah kadang kan saya kalau udah kelas 1 SMA kan gimana gitu Bu, padahal itu kan diperbolehkan saja, betul Bu, namanya anak ya kan Bapak Ibu gitu kan. Kemudian apa, cuma nengok saja, nanya kalau nanya hafalan Qurannya gimana, belajarnya gimana. Saya baru sadar, oh ternyata Bapak Ibu apa, kebersamaan, sentuhan, curhat, keterbukaan itu perlu. Dan itu yang saya waktunya nggak sempat Bapak Ibu, karena ketemunya juga sejarang kan seperti itu. Akhirnya kita minta maaf, kita minta maaf-maafan, saya salah. Dan kemudian alhamdulillah akhirnya si anak itu melanjutkan pondok lagi. Jadi begitu Bapak, kedekatan. Ya, jadi kesuksesan seorang ayah itu adalah bisa dilihat dari sampai sejauh mana kerinduan anak kepada kita. Ya, kerinduan anak kepada kita. Itu yang menjadi ukuran. Nah, makanya barakallahu Imam Sayyidina Ali mengatakan pola yang harus kita lakukan adalah perlakukanlah anakmu wahai orang tua dari 0 sampai 7 tahun itu seperti engkau memperlakukan seorang raja. Jadi sentuhan kasih sayang itu full ketika usia 0 sampai 7 tahun itu. Makanya kalau kita ketemu dengan anak cuma berangkat pagi, pulang sore, anak lagi tidur, masih tidur lagi, kapan kita membelai mereka, kapan kita mencium mereka, rugi kita Bapak. Ya. Kemudian kata Sayyidina Ali, perlakukanlah anakmu 7 sampai 14 tahun itu seperti layaknya seorang tentara. Apa berarti? Kedisiplinan tuh Pak. Jadi kalau masalah ibadah tuh, itu sudah harus ada semacam ketegasan. Sebagaimana layaknya tentara, betul Bapak Ibu. Karena itu mendekati apa? Akil balik. Kalau sudah tidak tegas, nanti berat nanti. Saya ingat dulu Bapak Ibu, kita punya orang tua dulu itu kan kita kalau kita maghrib, kita masih main layang-layang, dipegangnya perut kita, dicubitnya perut kita. Seperti itu yang dilakukan orang tua kita. Kalau kita misalkan masih main-main begitu saja. Nah sekarang kadang-kadang karena ada sebuah teori katanya jangan banyak melarang anak, larangan-larangan gak boleh kan itu kan. Jadi kita banyak toleransinya Bapak Ibu. Padahal ketika usia sudah mendekati usia akil balik itu kedisiplinan itu harus tegas. Sholat aja ketika nggak mau harus dipukul kata Nabi. Baru nanti kalau usia 15 tahun ke sana apa? Perlakukanlah anakmu sebagaimana layaknya teman. Kenapa? Usia mendekati akil balik itu biasanya cenderung emosinya itu labil, merasa dirinya sudah menjadi orang dewasa, nggak mau apa disuruh-suruh lagi. Apa? Pertemanan, kebersamaan. Sebagaimana tadi Nabi siapa? Nabi Ibrahim Pak. Coba Nabi Ibrahim ketika melihat falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail mulai usia menganjak remaja tuh Pak. Ketika Allah merintahkan untuk disembelih itu Ismail nggak mentang-mentang ini wajib, ini perintah dari Allah, ngambil pisau di sembelih lagi, enggak gitu. Apa dipanggil? Ya bunayya
inni ara fil manami anni adbahuka. Nah, sini. Ini diajak diskusi, Pak. Sebagaimana ayatnya teman, dibersamai, bareng. Seperti teman. Aku semalam bermimpi Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih. Kira-kira menurut pendapatmu gimana?